Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, aku punya cerita menarik untuk kalian. Sebuah kisah yang terinspirasi dari kejadian viral, tapi dikemas dalam alur yang penuh misteri dan teka-teki. Sebuah unggahan sederhana tentang es krim ASI yang menghebohkan dunia maya. Apakah ini kenyataan atau hanya permainan belaka? Jangan lupa, cerita ini adalah fiksi yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi, siapkan diri kalian untuk menikmati kisah yang penuh kejutan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Alia sedang duduk di depan layar laptopnya ketika notifikasi ponselnya berbunyi tanpa henti. Grup-grup diskusi jurnalis penuh dengan percakapan tentang sesuatu yang tiba-tiba viral di media sosial. Dengan rasa penasaran, ia membuka unggahan yang sedang ramai dibicarakan. Di layar ponselnya, sebuah unggahan dari akun populer menampilkan gambar es krim dalam cup elegan dengan warna putih keemasan. Tulisan besar di sampingnya berbunyi, "Es krim dari ASI, inovasi baru yang segera dijual bebas." Mata Alia membesar. Komentar yang membanjiri unggahan itu terbagi dalam berbagai reaksi. Menjijikan. Siapa yang mau makan es krim dari ASI? Ini keren. Inovasi yang sehat dan alami. April Mop datang lebih awal, ya? Alia menggulir ke bawah, mencari sumber unggahan ini. Ternyata, akun yang mengunggah adalah milik Satria Wijaya, seorang pengusaha kuliner yang terkenal dengan inovasi nyeleneh. Ia menghembuskan napas, mencoba mencerna informasi ini. Sebagai jurnalis investigasi, Alia selalu skeptis terhadap tren yang tiba-tiba meledak tanpa sumber jelas. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah pesan masuk di ponselnya. Itu dari pemimpin redaksi di kantornya. "Alia, ini berita besar. Cari tahu kebenarannya. Jika ini benar-benar terjadi, kita harus menjadi yang pertama membongkarnya." Alia menggigit bibirnya. Matanya kembali menatap unggahan viral itu. Ada terlalu banyak yang dipertaruhkan. Jika ini hoaks, maka ia harus mengungkapkannya sebelum publik semakin percaya. Jika ini benar, maka ini bisa menjadi salah satu liputan terbesar dalam karirnya. Ia menutup laptopnya, meraih jaket, dan bersiap pergi. Ada satu tempat yang harus ia datangi lebih dulu. Alia tiba di sebuah kafe yang terletak di pusat kota, tempat ia telah mengatur pertemuan dengan Satria Wijaya. Kafe ini bukan sekadar tempat biasa, melainkan salah satu bisnis yang dimiliki oleh pria tersebut. Begitu masuk, aroma kopi dan kue hangat menyambutnya. Tetapi pikirannya terlalu sibuk untuk menikmati suasana. Di sudut ruangan, seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan kasual dan senyum percaya diri sedang menunggunya. Satria Wijaya, pengusaha yang tengah menjadi sorotan publik, duduk dengan tenang seolah tidak terganggu oleh kehebohan yang ia ciptakan. "Kupikir kau akan datang," kata Satria begitu Alia duduk di hadapannya. "Alia tak membuang waktu. Orang-orang sedang heboh dengan unggahanmu. Kau benar-benar berencana menjual es krim dari ASI." Satria menyandarkan punggungnya ke kursi dan tertawa kecil. "Kau jurnalis yang cerdas. Alia, apa menurutmu ini mungkin?" Alia memperhatikan ekspresinya. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang sulit ia baca. Campuran antara kesombongan dan permainan. "Kau mengatakan dalam unggahanmu bahwa produk ini sudah siap diluncurkan," tekan Alia. "Orang-orang memperdebatkannya. Beberapa bahkan ingin memboikot bisnis milikmu. Aku ingin tahu, ini sungguhan atau hanya trik pemasaran?" Satria mengadu kopinya perlahan sebelum menjawab. "Aku tidak pernah bilang ini lelucon. Aku hanya memberitahu dunia bahwa ini adalah inovasi baru. Sejauh ini, orang-orang yang membuat kesimpulan sendiri." Alia menatapnya tajam. "Jadi kau tidak menyangkal bahwa ini benar-benar akan diproduksi?" Satria tersenyum. "Aku tidak menyangkal, tapi aku juga tidak mengonfirmasi." Jawaban itu hanya membuat Alia semakin curiga. Jika ini nyata,
Pasti ada regulasi yang harus dilalui. Jika ini hanya sensasi, maka pasti ada motif tersembunyi di baliknya. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Apakah kau sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang? Tanyanya. Satria tertawa kecil. Kau terlalu serius, Alia. Tapi baiklah, jika kau ingin jawaban, kenapa tidak cari tahu sendiri? Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. Satria jelas sedang bermain-main dengannya. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Tanpa membuang waktu, Alia mengakhiri pertemuan itu dan meninggalkan kafe. Ada satu tempat yang harus ia datangi selanjutnya. Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ia harus memastikan apakah es krim ASI ini benar-benar nyata atau hanya sebuah kebohongan besar yang sedang dijual kepada publik. Alia melangkah cepat memasuki kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan. Udara dalam ruangan itu terasa dingin, tetapi pikirannya justru semakin panas dengan berbagai pertanyaan yang berputar di kepalanya. Seorang petugas wanita menyambutnya di meja depan. Ada yang bisa saya bantu? Alia mengeluarkan kartu identitas persnya. Saya Alia dari Investigasi Harian. Saya ingin menanyakan tentang regulasi produk makanan berbahan dasar ASI. Apakah ada perusahaan yang telah mengajukan izin untuk produksi semacam itu? Petugas itu mengernyit. Tampak terkejut. Ia menoleh ke seorang rekannya sebelum menjawab. Sejauh ini, kami belum menerima permohonan resmi terkait produk berbahan ASI. Setahu saya, itu tidak diperbolehkan untuk konsumsi umum. Alia mencatat informasi itu. Jika tidak ada izin, lalu bagaimana Satria bisa begitu percaya diri mengklaim bahwa es krim ASI ini akan segera dijual bebas? Apakah ada regulasi khusus yang melarang penggunaan ASI sebagai bahan makanan? Tanya Alia lagi. Seorang pria parubaya dengan jas resmi mendekati mereka. Saya kepala bagian evaluasi produk. Anda bertanya tentang ASI dalam produk komersial. Alia mengangguk. Pria itu mendesah pelan sebelum menjelaskan. ASI adalah cairan biologis yang secara hukum tidak boleh diperjualbelikan sebagai bahan makanan. Ada standar kebersihan dan sterilisasi ketat untuk produk berbasis susu, tetapi ASI memiliki tantangan sendiri. Jika tidak diproses dengan benar, ada risiko kontaminasi bakteri, virus, dan penyakit lainnya. Alia semakin yakin ada yang tidak beres. Jadi, jika ada seseorang yang mengklaim akan menjual produk berbasis ASI, itu ilegal. Pria itu mengangguk tegas. Tanpa izin dan regulasi yang ketat. Ya, jika ada perusahaan yang melakukannya, kami pasti akan mengetahuinya. Pikiran Alia langsung melayang ke Satria. Jika produk ini ilegal, mengapa ia begitu berani mengumumkannya ke publik? Saat ia keluar dari kantor BPOM, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya apa yang dikatakan Satria. Tidak ada es krim ASI. Semua ini hanya permainan. Alia terdiam. Matanya membaca ulang pesan itu. Siapa pengirimnya? Apakah ini petunjuk bahwa semua ini hanyalah kebohongan besar? Ia harus mencari tahu lebih dalam. Alia berdiri di trotoar, menatap layar ponselnya dengan kerutan di dahi. Pesan anonim itu membuat segalanya semakin membingungkan. Jika es krim ASI ini hanya permainan, lalu apa tujuan sebenarnya dari Satria? Ia segera menghubungi rekan hackernya, Gilang, seseorang yang sering membantunya dalam investigasi digital. Butuh bantuan lagi, Alia? Suara Gilang terdengar santai di ujung telepon. Aku butuh informasi tentang unggahan viral Satria. Cari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkin pola bot atau manipulasi algoritma. Siap. Beri aku waktu beberapa jam. Alia mengakhiri panggilan dan menghembuskan napas panjang. Ia kembali membuka media sosial, menggulir komentar-komentar di unggahan Satria. Ada sesuatu yang terasa janggal. Sebagian besar komentar tampak terlalu seragam. Banyak akun dengan nama yang aneh dan tanpa foto profil ikut serta dalam diskusi, seolah memperkeruh suasana. Beberapa jam kemudian, ponselnya kembali bergetar. Gilang mengirim pesan suara. Alia, aku menemukan sesuatu yang menarik. Sekitar 40% akun yang mengomentari unggahan Satria adalah akun palsu.
Banyak yang dibuat hanya beberapa hari lalu dan pola komentarnya mirip, seperti sudah diatur. Sepertinya ada upaya untuk membuat isu ini semakin viral dengan cara buatan. Jantung Alia berdegup lebih cepat. Ini berarti viralnya unggahan itu bukan sesuatu yang alami, melainkan didesain. Tapi oleh siapa? Ia baru saja hendak membalas pesan Gilang ketika notifikasi lain muncul. Satria baru saja mengunggah sesuatu lagi. Dunia belum siap untuk inovasi ini. Tapi jangan khawatir, kebenaran akan segera terungkap. Tetap pantau. Unggahan itu membuat ribuan komentar berdatangan lagi. Orang-orang semakin bingung, semakin penasaran. Alia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Ia harus menemui Satria lagi. Kali ini, ia tak akan membiarkan pria itu menghindar. Alia tiba di sebuah restoran mewah di pinggiran kota, tempat di mana Satria sering mengadakan pertemuan bisnisnya. Kali ini, ia tidak menghubungi pria itu terlebih dahulu. Ia ingin melihat reaksinya saat mereka bertemu secara tiba-tiba. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok Satria yang sedang duduk di meja VIP, berbicara dengan seorang pria berjas abu-abu. Alia mengenali pria itu. Namanya Bima, seorang investor yang dikenal suka mendanai proyek-proyek kontroversial demi keuntungan besar. Alia berjalan mendekat dengan langkah pasti. Begitu Satria melihatnya, ia tersenyum lebar. Alia, senang melihatmu lagi. Kau datang tanpa undangan. Alia menarik kursi tanpa menunggu dipersilakan. Kau tahu mengapa aku di sini? Satria tertawa kecil, melirik Bima sebelum kembali menatap Alia. Kau masih penasaran soal es krim ASI itu? Ini bukan soal rasa penasaran, ujar Alia tegas. Aku tahu kau sengaja membuat unggahan itu viral dengan bot. Aku tahu ini bukan sekadar inovasi makanan. Jadi, katakan yang sebenarnya. Apa tujuanmu? Bima tampak tidak nyaman, tapi Satria tetap tenang. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Alia dengan tatapan tajam. Aku suka jurnalis sepertimu, Alia. Selalu ingin tahu lebih banyak. Jawab saja. Satria menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, ini hanya eksperimen. Eksperimen apa? Satria mencondongkan tubuhnya ke depan. Eksperimen sosial. Aku ingin melihat sejauh mana publik bisa diprovokasi dengan isu yang cukup gila. Dan lihatlah hasilnya. Semua orang membicarakan ini. Reaksi mereka luar biasa. Bahkan kau sampai ke sini untuk menanyakan langsung padaku. Alia terdiam sesaat, mencoba memahami maksud di balik kata-katanya. Kau ingin melihat bagaimana masyarakat bereaksi terhadap informasi yang absurd? Tanyanya. Satria mengangguk. Tepat, ini bukan soal makanan. Ini tentang bagaimana informasi menyebar. Bagaimana orang percaya begitu saja pada sesuatu tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Aku ingin membuktikan bahwa opini publik bisa dimanipulasi dengan mudah. Alia mengepalkan tangannya. Jadi kau mempermainkan orang-orang? Membuat mereka panik dan marah hanya untuk eksperimen sosial. Satria tersenyum tipis. Katakan padaku, bukankah ini juga berita besar untukmu? Bukankah kau juga mendapatkan sesuatu dari ini? Alia terdiam. Ia ingin marah, tapi di sisi lain, Satria ada benarnya. Ini memang berita besar, dan ia berhasil mengungkap konspirasi di baliknya. Tapi tetap saja, cara Satria bermain dengan opini publik terasa salah. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, seorang pelayan datang membawa amplop untuk Satria. Pria itu menerimanya, membukanya, lalu tertawa kecil. Apa itu? Tanya Alia curiga. Satria meletakkan amplop di atas meja. Surat panggilan dari pihak berwenang. Sepertinya mereka tidak terlalu suka dengan eksperimen sosialku. Alia menatapnya tajam. Kau pantas mendapatkannya. Satria hanya tersenyum. Mungkin. Tapi aku sudah membuktikan poinku. Dunia terlalu mudah percaya pada apa yang viral. Alia berdiri dari kursinya. Ia tahu bahwa ceritanya sudah selesai. Tapi satu hal yang pasti, keesokan harinya, ia akan menjadi orang pertama yang mengungkap kebenaran ini kepada dunia.
Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua yang viral di media sosial adalah kebenaran. Banyak informasi yang bisa dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu." Quran Surat Al-Hujurat 6. Cerita ini hanyalah fiksi yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyaring informasi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.